Pertama sekali, mari sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkah rahmat dan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai siang yang mulia ini Allah masih memberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan kepada kita sekalian untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu pada hari yang berbahagia ini masih diberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Berikutnya selawat dan salam mari sama-sama kita sanjung sajikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para al dan sahabat beliau sekalian. Hadirin kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Izinkanlah khatib pada kesempatan yang sangat singkat pada hari yang mulia ini ingin menyampaikan sedikit tausiah, mau'idhah ataupun pelajaran. Mudah-mudahan dengan pelajaran yang sangat singkat pada siang yang berbahagia ini, pertama sekali bermanfaat bagi khatib sendiri yang menyampaikan dan juga kepada sidang jamaah sekalian. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya tidak lama lagi kita akan memasuki salah satu bulan yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Apapun yang kita lakukan hari ini, semua perintah Allah Subhanahu wa taala yang telah diperintahkan olehnya, itu wajib kita laksanakan sesuai dengan apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai kesuksesan baik ketika kita hidup di dunia ini, apalagi kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pasti berbagai macam cobaan, ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia hari ini. Sesuai dengan level kita masing-masing. Apakah pangkat, jabatan dan lain sebagainya. Itu semua pasti akan kita rasakan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di depan kita ini adalah satu ibadah yang sangat luar biasa diberikan oleh Allah. Ibadah setahun sekali, yaitu ibadah bulan suci Ramadan. Yang bulan suci Ramadan ketika kita melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan, saum, puasa, orang lain tidak tahu apakah kita berpuasa di siang hari. Namun yang tahu itu adalah kita sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi, artinya manusia, teman, sahabat dekat kita sendiri, bahkan istri kita sendiri, dia tidak tahu apakah kita berpuasa di siang hari atau tidak. Walaupun makan sahur bersama-sama keluarga, dapat tahu sama anak min, ayah, ibunda dan lain sebagainya, satu meja bersama. Apakah dia tahu bahwa kita tidak puasa? Tidak. Yang tahu itu adalah kita sendiri dan disaksikan oleh malaikat. Allah Subhanahu wa taala tahu. Oleh karena demikian hadirin kaum muslimin sedang jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya dalam hidup dan kehidupan manusia di dunia banyak sekali ujian. Apalagi akhirat. Dunia saja hari ini kalau tidak kita lalui ujian, dia berbagai macam ujian, kita ingin sukses, harus kita lalui ujian demi ujian, 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Itu dunia. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai dari kita berbaring di alam barzah, alam kubur, itu ujian yang pertama diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita mengetahui amalan itu datang? Kapan kita mengetahui bahwa amalan-amalan yang kita lakukan ketika kita hidup di dunia ini bermanfaat atau tidak? Itulah kita. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita kembali dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyogetayo hana tahu bahwa Allah hana ada depu ibadahnya. Kita tidak tahu sejauh mana diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kata puput barokah ibadah. Selalu kita laksanakan puasa, zakat, haji, salat dan lain sebagainya. Langati kecil apakah balah-balah oleh Allah? Tidak. Itu sengaja Allah. Semua amalan yang kita lakukan tidak diberikan, tidak dinampakkan di dunia ini. Kapan juga dinampakkan? Kita meninggal dulu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un baru merumpak katanya. Baru dekalan.
Ya Allah, demikian rupanya luar biasa amalan yang saya lakukan di hari Jumat tanggal sekian. Pas sembahyang Jumat di Masjid Jami, siapa khatib di hari itu, siapa imam di hari itu, bagaimana tingkah laku kita, apakah ada terpaksa kita melaksanakan ibadah salat Jumat hari ini. Demikian juga ibadah yang lain, puasa. Kenapa hari itu kita sanggup berpuasa, mau berpuasa? Dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Kenapa? Apakah ada embel-embel orang lain yang menyuruh? Oleh karena demikian hadirin kaum muslimin sedang jamaah yang insyaAllah dimuliakan Allah subhanahu. Semua itu, sekecil apapun amalan yang kita lakukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu akan nampak di yaumil qiyamah. Dinampakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita berbaring di alam barzakh. Hingga yaumil qiyamah kita masih panjang. Rentetan kita ketika kita kembali kepada Allah cukup panjang. Alam mizan, hisab, luar biasa, masih jauh sekali. Oleh karena demikian hadirin kaum muslimin sedang jamaah yang insyaAllah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Khatib menghimbau kepada kita sekalian, kalau kita melihat cobaan, ujian, demi untuk mencapai kesuksesan hidup, baik dunia maupun akhirat, kita bisa melihat yang pertama sekali kakek kita, Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Kakek kita, nenek kita Siti Hawa. Nabi Adam, beliau adalah orang yang sangat taat, malah beliau dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, namun sedikit melanggar perintah Allah, dilemparkan ke dunia ini. Bayangkan, bahkan puluhan tahun, bahkan ratusan tahun tidak bertemu dengan istrinya. Dan akhirnya Jabar Rahmah, disitulah pertemuan antara Siti Hawa dengan kakek kita Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Bayangkan, itu yang sangat taat kakek kita. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam demikian juga. Sampai Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api yang sangat luar biasa besarnya. Bayangkan, ujian, cobaan menggapai kesuksesan. Nabi Ismail, bayangkan Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, sehingga beliau disembelih. Walau demikian itu perintah Allah, ya laksanakan. Nabi Ayub, luar biasa dengan sakitnya, luar biasa. Nabi Ayub. Nabi Yusuf dilemparkan ke dalam sumur. Siapa yang melemparkan? Saudara kandungnya. Bayangkan, makanya tengok dah orangnya kadang-kadang nasi lagi nya, kadang-kadang musuh kita hari ini kadang di dalam selimut. Nabi Yusuf, saudaranya, dan lain sebagainya. Hari ini untuk mencapai kesuksesan itu berbagai macam, banyak sekali ujian. Ujian cobaan dunia demikian, akhirat apalagi. Bayangkan hari ini, mungkin Bapak, tunggu-tunggu sekalian, kita hari ini ada sebahagian yang pekerjaannya mendapatkan jabatan hari ini. Barusan mungkin jam 12 sekian-sekian. Jabatan, pekerjaan itu belum selesai dikerjakan. Ada yang bisi, enggak usah ke masjid dulu, jangan kita pulang dulu, pekerjaan kita belum selesai. Pasti ada itu. Tapi karena imannya kuat, tinggalkan pekerjaan, pulang ke rumah, mandi, pakai pakaian yang beda dengan pekerjaan. Kenapa? Karena ini adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalian urang yang temayang luar training orang hana. Pakat, malah kena jak luar training orang Jumat. Mana dengku tirodo? Ya tirodo nanti. Nanggap je yang kadang-kadang memang betul-betul sibuk. Sibuk, nah 3 orang sibuk dah tak ada masalah. Yang penting sah. Diterima oleh Allah, urusan terima bukan urusan manusia. Jangan pernah kita bertanya kepada seseorang teman sahabat kita hari ini, kata mayangkah, diterima oleh Allah. Jangan bertanya-bertanya itu. Lakukan sesuai dengan perintah Allah subhanahu, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Namun itu adalah akhlak. Akhlak. Kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kamu tutup aurat, ketika menutup aurat mentang, lu ada puntung-puntung mecut tutup aurat antara pusat dan lutut tersemayang sah. Pertanyaan, sahkah salat ketika kita hanya menutup aurat antara pusat dan lutut bagi orang yang lelaki? Jawabannya sah. Teman uronyo menghadap dengan Allah kok laginya.
Menyenghadap dengan Jokowi presiden orangnya nah hanya 5 orang tu anak tu oleh berapa je nyokon baru dah antara manusia. Gubernur, gohoi wali kota tak tuju sok ngam aja dalam. Tidak. Bupati hoi hana tuju. Man nga Allah Subhanahu wa taala pakan tuju sah dengku sah. Hukum secara syariah itu boleh, tetapi adab melimong dan. Ya negala. Mamnya urang hana ada nama dia. Orang saja yang punya ilmu pengetahuan, segudang ilmu pengetahuannya tidak ada berharga, tidak dihargai orang apabila dia tidak punya akhlak, adab. Adab sangat luar biasa adabnya. Oleh karena demikian hadirin kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang insya-Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita insya-Allah bulan Ramadan di depan mata kita. Yang bulan Ramadan itu datang kepada kita sebulan, setahun itu sebulan. Si tahun ya merupakan doa yang kita nyot si bulan. Jangan kita pernah lewatkan. Lakukanlah. Termasuk yang mengatakan ini pegah-pegah mantang, pegah kegop, doa hantar bubut, kena cik urang lagi ya. Lada murah ngejek ken meka, pada ken meka bengeh kentu. Ke laju. Malah sebetulnya yang banyak masukan itu kepada yang berdiri di depan. Kepada atasan. Kenapa? Atasan juga tidak boleh marah ketika dikritik oleh bawahan. Itulah yang punya hikmah sebetulnya. Gen Tuhan baca pun. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idah. Wal mau'idatil hasanah. Nah hikmah dan mau'idah, idah hasanah. Pelajaran yang baik kita berikan kepada Pak Imam, kepada Pak Khatib, kepada para penceramah, kepada para pejabat dan lain sebagainya. Namun dalam tanda kutip, pejabat itu harus menerima. Hana terima ngotai pegahnya, terima ngotai wa rumah. Ngotai tu rumah dah cep-cep dengan dapat jobu, dengan ta'i istirahat. Punyo yang pegah lain. Punyo, lakukan perubahan. Apapun kalau kita mau buat seperti itu, alhamdulillah kita akan sukses. Itu kan satu tantangan. Karena kalau kita mau mendapatkan kesuksesan, itu harus dilalui oleh tantangan-tantangan. Mihana tantangan mengatakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat luar biasa tantangannya menghadapkan para sahabat sebelum kafirun. Urang kafir. Lu datang berat datang. Tinggal kita mayang orangnya, tahu orang ada urangnya. Siapa yang ada hari ini coba tunjuk tangan misalkan. Siapa ada hari ini kita mau salat ke masjid jami' icau ilmu iti order. Nah, hana. Icau kena kamu nak kai simpannya sudah direk hana. Tidak pernah. Rasul kala ketung itu mayang siap menggunakan pakaian yang suci, rida yang luar biasa. Hina ni rudah hati Rasul. Bayangkan. Rasulullah tantangan sangat luar biasa ketika beliau hijrah. Tantangannya luar biasa tantangan. Sehingga ketika Rasul waktu beliau berdakwah ke Taif, pernah kejadian dilempar dengan batu. Ketika dilempar oleh batu, Rasul pingsan. Ketika itu turun malaikat Jibril, wahai Muhammad, kamu sedang menyeru kepada kebaikan adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Coba hari ini berdoa kepada Allah Muhammad. Minta kepada Allah Muhammad. Apa balasan kepada orang yang memasuhimu hari ini? Apa balasannya? Minta Muhammad kepada Allah. Allah akan memberikannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, kata Nabi Muhammad. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku, fa innahum la ya'lamun. Mereka melemparku hari ini karena mereka fa innahum la ya'lamun, tidak tahu. Hana itu pu. Pakan hiram dong ya Allah, hana itu pu. Maka ji lumbi petunjuk. Beda jauh kita hari ini. Nya menyo kita yang tayang le malaikat orang atau kita yang le orang hanya hiram kah patah go. Putra balasan, ilung tining patah. Ji ka le ni. Mungkin menyo kita yang orangnya, hantar tun lawan, tang menyo kita yang orangnya. Termasuk yang pegahnya kadang. Kita hari ini beda. Rasulullah, tapi tidak boleh. Itulah mencapai kesuksesan. Yang seperti itu rintangan yang sangat luar biasa. Coba kita lalui. Tapi biasa stres.
Ketika kita laluinya, kita nak lumurungnya bagi fikir-fikir. Nyamnya tak fikir, golom terjadi kan sakit. Coba tunggu-tunggu sekalian hari ini, 2 tahun kita COVID. Kemudian terulang Omikron dan lain sebagainya. Kalau seandainya kita kadang tak fikir dengan COVID, tapi kakak semayang hana, kenapa enggak solat keluar COVID? Kenapa enggak berjamaah COVID? Mami tak fikir dengan COVID, tapi yang golom tak terbit, kan sakit. Bang kan sakit, kan masalah. Yang kan sakit, hana cerita lagi. Yang tak dengar matahari di rumah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, seandainya saya sehat. Ya Allah, seandainya saya masih sanggup bawa Honda sendiri. Ya Allah, seandainya saya begini. Ya Allah, seandainya saya begini. Hana wateli, kan sakit. Watel tegah tajak kerau ini, pakan tajak Honda dapat udik thotam. Itu yang hari ini termasuk saya hari ini coba kita evaluasi introspeksi diri. Kenapa hari ini yang masih diberikan waktu oleh Allah sia-siakan. Kita sia-siakan waktu diberikan Allah. Jangan. Ini hadirin kaum muslimin sedang jamaah yang insyaAllah dimuliakan Allah SWT. Pergunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Karena waktu yang diberikan oleh Allah itu singkat. Dan punya batasnya. Terbatas. Waktu hidup kita terbatas. Waktu punya jabatan kita terbatas. Waktu apapun, waktu sehat kita terbatas. Maka ingat, semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala semua terbatas. Kalau itu saya rasa kita paham, kita evaluasi diri, introspeksi diri, karena semua yang diberikan Allah adalah punya Allah Subhanahu wa taala, hanya dititip sementara dan terbatas. InsyaAllah kita akan bahagia hidup di dunia dan insyaAllah akan bahagia ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, mungkin itu saja tausiah mauidhah singkat pada hari yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang khatib sampaikan pada hari yang berbahagia ini, yang pertama sekali bermanfaat bagi khatib sendiri dan juga insyaAllah bermanfaat kepada sidang jamaah sekalian. Amin. Amin ya rabbal alamin.